Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 21 ayat 24 demikian. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, Bait Allah diruntuhkan bukan hanya karena sudah digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, sehingga tidak berfungsi lagi, tetapi juga karena dosa penolakan umat Israel terhadap Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan itu. Penolakan mereka membuat bukan hanya Bait Allah, tetapi juga kota Yerusalem diserahkan kepada kekuasaan bangsa-bangsa lain, baik secara hurufiah maupun secara rohani. Maksudnya, status sebagai umat Allah yang sebelumnya diperhitungkan dari keturunan Abraham secara jasmani, dipindahkan kepada keturunan Abraham secara rohani, yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Semua itu dilakukan Tuhan bukan untuk menghancurkan umatnya, melainkan agar Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan yang bertobat serta menerima Kristus menjadi alat keselamatan bagi umat Israel, sehingga paling tidak ada di antara mereka yang diselamatkan. Saudara, rancangan Allah sungguh sempurna, bukan? Itulah sebabnya Paulus memuji Allah dan berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Karena itu, jangan pernah takabur dan merasa aman atau lebih baik dari orang lain jika Tuhan berkenan memakai kita sebagai alat untuk mendidik umatnya. Kalau kita tidak bertobat, kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka kita justru harus waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sama berdosanya dengan orang tersebut, bahkan mungkin lebih jahat. Bukankah kita bisa mendengar Injil, sadar dosa, bertobat, serta percaya dan diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah? Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus datang sebagai orang Yahudi. Jadi, jika sampai saat ini orang Yahudi masih menolak Kristus, mari kita mengingat mereka di dalam doa-doa kita. Dan jika Tuhan memberi kita kesempatan, mari kita juga memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka juga diselamatkan. Menjadi alat keselamatan bagi orang lain, apalagi bagi orang-orang Yahudi, adalah suatu anugerah istimewa, bukan? Amin.